tugas GDBC 2 sini. Ini kalian sudah bikin ya? Controllernya sudah bikin, manual testnya juga pasti kalian sudah bikin juga. Saya minta kalian buatkan sebuah user interface CRUD, CRUD ya. Bentuknya konsol. Jadi inputnya berupa inputan dari user, misalnya kalian ngetik 5, ngetik 10 gitu di sini ya. Itu kalian gunakan kelas namanya apa? Ada yang tahu? Pakai depannya S. Scanner. Scanner ya? Scanner, Kak. Ya. Untuk menerima inputan kalian pakai scanner. Saya minta kalian buat CRUD. Di sana ada 7 tabel. Saya ngebebasin kalian untuk milih tabel manapun. Satu aja. Satu aja dari 7 tabel. Saya ngebebasin boleh tabel manapun. Tapi, ada tapinya. Saya punya kriteria tersendiri tentang tabel-tabel itu, bahwa yang paling sulit, nilainya pasti paling gede. Yang paling sulit adalah tabel apa? Employee. Betul. Employee paling sulit. Region paling gampang. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain aja yang region, juga nggak apa-apa, udah setengah jadi, tinggal bikin view-nya dalam bentuk konsol, juga nggak apa-apa, cuma nilainya paling kecil, gitu aja. Ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Cuma satu tabel aja loh. Dikumpulkan dalam bentuk screenshot hasil uji coba, penjelasan, sama presentasi video. Seperti biasa, nanti di-submit, terus besok saya nggak ada pertemuan, ya. Tapi kalau misalnya kalian mau tanya, silahkan tanya, nanti kita diskusi di sini. Oke? Iya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Deadline. Berarti maksudnya yang UI berbentuk konsol itu sama kayak yang bilangan ganjil genap gitu ya, Kak, ya? Iya, Inputnya? betul, betul. Itu konsol ya. Oke. Ya. Ada yang mau tanya nggak? Deadline, Kak. Deadline-nya, Kak. Deadline ya? Ntar dulu, saya lihat dulu ini hari apa sih. Besok saya harus sudah nyerahin nama dong, dan Sekarang hari Selasa, Kak. Selasa ya. Besok hari Rabu. Jam 2 siang ya. Oke? Cuma satu tabel aja loh. Cuma satu tabel, Iya, jadi Kak. nggak usah bikin keseluruhan. Tapi makin kompleks, makin bagus, saya kasih tahu, kalian bisa juga menyisipkan yang namanya validasi. Kalian tahu validasi nggak? Tahu, Kak. Tahu ya? Tahu, Kak. Bentar dulu. Contohnya, kalian misalnya input region ID. Region ID kan bentuknya ini ya, bentuknya INT ya. Kalau misalnya kalian tulis misalnya 3, nah ini kalian harus ada validasinya, ini tidak bisa diterima, ya. Terus misalnya region ID itu kan angka 1 kemungkinannya ya 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kalian masukin minus 10 misalnya, itu tidak bisa. Validasi simpennya di mana? Tadi saya udah tulis di tempat kalian, simpennya di controller ya. Jadi controller itu validasi input. Makin beragam validasinya, makin bagus, makin keren. Nah, seperti yang kalian lihat di ganjil genap, itu kan banyak banget ya validasinya ya. Iya, Kak. Ya, kayak gitu deh. Di sini saya tulis di tugas ya. Oke, Kak. Deadline jam 2 siang ya. Saya harus butuh waktu untuk ngoreksi tugas kalian juga. Ya. Saya ada sedikit pertanyaan, boleh, Kak? Boleh. Tadi untuk yang ini, Kak,
get by ID, dia kan return-nya itu modelnya, Kak. Hmm. Itu nanti validasinya itu kalau 0 ya udah tidak ada aja gitu ya, Kak. Nggak usah kasih keterangan string. Tadi saya mau bahas string maksudnya, Kak. Yang get by ID. Gitu ya? Iya. Eh, Model aja. itu jadi validasi itu ada banyak ya. Kalau kalian masukin validasinya di controller di sini, ini kan validasi input juga ya. Kalau nanti kalian belajar tentang front end sama back end, ini adanya di back end. Controller ini adanya di back end. Tapi kalau misalnya nanti kalian bikin region view misalnya, ada masukan ID, tadi kamu bilang validasi apa? Get by ID, Kak. Get by ID. Nah, misalnya dia kosong, tidak ada, ditampilin kosong di sini. Nah, itu validasinya front end. Ini front end, kalau di controller itu back end. Jadi validasi itu bisa bisa banyak, bisa di front end, bisa di back end. Gitu ya. Oh, iya, Kak. Oh ya, Ngerti. berarti kalau misalnya validasinya di controller saja, di front end nggak boleh, Kak? Atau di front end-nya saja, di controller nggak perlu gitu? Bisa, Kak? Apa gimana? Ada validasi yang bisa di controller, tidak bisa di sini. Ada validasi yang bisa di sini, tapi tidak bisa di controller. Oh. Jadi, Tergantung kebutuhan nggak sih, Kak? yes, betul. Tergantung kebutuhan. Jadi nanti kalian lihat dulu bentuknya kayak gimana. Gitu ya. Iya, saya paham. Paham ya? Paham. Pilih salah satu table. Pilih salah satu table. Udah. Cuma catatannya gitu doang dong. Pilih salah satu table. Buat CRUD. Buat sekompleks mungkin. Karena videonya itu kan cuma 10 menit ya. Kalau video 10 menit itu ada kemungkinan kalian tidak bisa menampilkan code-code kalian yang bagus. Jadi, kalian jelaskan di bentuk PDF-nya ya. Di PDF-nya ini harus dijelaskan dengan baik. Gitu ya, guys? Jadi video yang penjelasannya itu pas kita nge-running programnya aja ya, Kak, ya? Iya, nge-running. Tapi kalau misalnya ada code-code yang bagus dan perlu ditampilkan, itu kalian jelasin di situ. Ya. Oke, Kak. Bukan Paham. cuma berhasilnya doang, tapi diliatin juga. Ada code-code yang bagus aja, 1 atau 2 aja. Gitu ya, teman-teman? Oke, Kak. Oke, Baik, Kak. Kak. Kalau tidak ada, ini adalah tugas terakhir dari saya. Kita nggak ngurusin UI yang GUI gitu ya, yang kalian biasanya dulu di kuliahan pernah bikin. Karena itu juga nggak relevan dengan kita, nanti kalian banyaknya di UI-nya di front end web. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, Kak. Kalau tidak ada lagi, terima kasih telah bersama saya selama 2 minggu. Mohon maaf kalau misalnya saya sering menghilang. Mohon maaf kalau saya sering menghilang. Kita berjumpa lagi besok kalau kalian mau tanya-tanya ya. Oke. Oke, Kak. Oke, Kak. Thank you semuanya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Gimana? Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Mau Besok tanya? kita tetap harus stay di channel apa enggak, Kak? Stay aja ya di channel ya. Jam berapa, Pagi Kak? sama siang. Hah? Kenapa? Stay-nya kayak biasa, Kak. Kayak biasa. Oh, Ya. oke. Oke, Kak. Oke. Sip. Gitu ya. Thank you ya, guys. Ya, Kak. Ya, terima kasih Iya. banyak juga, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sampai jumpa semuanya. Iya, Kak.